Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Misteri Ruang Waktu yang Tersembunyi dalam Diri Manusia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ketika kita melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per jam. Artinya cahaya itu kecepatannya 300.000 km per jam. Kalau kita keliling dunia 1 detik ini 7,5 kali muternya. Kalau kita dalam kecepatan cahaya pun kita tidak terikat, kita keluar dari waktu. Karena kita lebih cepat daripada peredaran alam semesta ini. Kita bebas dari waktu. Itulah yang menjadi persoalan. Maka dalam sejarah Islam Al-Quran itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dalam bahasa hikmahnya namanya thayyirul ardi, ya, artinya melipat waktu, ya, memindahkan barang dari tempat yang lain yang bukan waktu yang lama, ternyata qabla yartadda ilaika tarfuka, sebelum kedipan mata terbuka kembali. Itu adalah persoalannya kembali kepada dimensi waktu dan relativitas waktu itu sendiri. Kemudian waktu sendiri juga ini ada 2 macam. Waktu yang berdasarkan perputaran bumi, ya, dan waktu yang kita rasakan itu berbeda. Waktu yang ada di dinding itu namanya jam. Kalau batasan waktu namanya pukul. Jadi pukul berapa sekarang? Bukan jam berapa, pukul berapa. Nah, jam berapa? Ya, jam 1 tangan saja jam mana. Jadi namanya. Nah, ketika menghitung pukul komariah itu hanya 12. Jam 1 sampai 12 itu jam 1 siang, jam 1 malam, jam 2 siang, jam 2 malam. Kalau pukul dalam koma samsiah itu jam 1 sampai jam 24. Pukul 1 sampai pukul 20. Jadi kalau pukul 20 itu sama dengan baca komariahnya jam 8 malam. Itu beda perhitungan. Kapan waktu itu terjadi dalam diri kita? Sejak kita merasa. Nah, kalau kita sedang tertidur, kita tidak sadar kita terikat dengan waktu. Nah, makanya mana yang sejati, yang genuine, waktu yang ada di dinding itu atau waktu yang melekat pada diri kita. Nah, sesungguhnya manusia itu punya waktu hakiki dalam dirinya sendiri. Di samping manusia punya waktu, Allah juga tidak sama memberikan waktu dari seorang ke orang yang lain. Ada orang yang jamnya kendor, ada pelan, ada yang cepat sekali. Maka akan membentuk behavior seseorang. Ketika orang itu tergesa-gesa, itu berarti waktu internalnya cepat. Kalau yang pelewot itu berarti waktunya kendor. Ya, ada orang saja 3 bulan nggak hafal apa. Ada yang menghafal 4 juz 1 malam hafal. Kenapa? Waktunya berbeda. Gitu. Ditambah lagi bahwa waktu yang kita jalani sendiri itu juga bisa berbeda-beda. Pada saat kita bahagia, waktu itu berjalan terlalu cepat. Tetapi kalau kita sedang dalam keadaan susah, kita merasakannya waktu itu berjalan lambat. Nungguin suami yang gak pulang-pulang. Masya Allah, sehari kayak apa, setahun kan gitu. Iya, tapi
ketika kita kawin pengantin baru, kita tidak sadar, kita terkejut. Ya, jadi besok 7 bulan. Kok belum banget sih? Ya itulah waktunya. Bahwa waktu kita berputar begitu cepat dan sadar. Nah ini terjadi pada diri kita berjalan. Nah ini isyarat ini ada di dalam Al-Quran. Jadi ada waktu yang nisbi dalam diri kita dan ada waktu yang terkait dengan hitungan perputaran alam. Seperti dalam ayat surat Al-Hajj. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Allah mengatur urusan langit sampai bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin, dan setiap hari semua kejadian peristiwa dilaporkan kepada Allah setiap hari. Kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Ukurannya sehari menurut Allah itu sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung. Itu 1000 tahun. Sehari sama dengan 1000 tahun. Tapi di ayat yang lain surat Al-Hujurat itu mengatakan yasta'jilunaka bil azabi. Mereka ingin diproses, ingin dipercepat supaya dibuktikan siksa itu terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan sulaya janji. Ya, wa inna yauman inda rabbika fil azabi ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari ketika kamu dalam siksaan itu seolah-olah seolah-olah 1000 tahun. Jadi beda, karena miqdaru alfasanatin ukurannya 1000 tahun, ini seperti 1000 tahun. Berarti 1000 tahun yang kedua adalah ini waktu yang kita rasakan. Itulah makanya isyarat-isyarat semacam itu menjadi satu perhatian bagi kita bahwa sesungguhnya kita mau ikut waktu artifisial yang kita ciptakan atau waktu yang kita rasakan. Saya kira hidup ini kalau kita ingin bahagia, biarlah waktu ini kita nikmati. Kita nggak usah ikut dengan waktu ini. Tapi tetap ketika berdoa ya waktu itu dong. Waktu ini semacam ini. Nah, makanya itulah sebabnya. Jadi kalau kita ini mengikut waktunya berdasarkan gerak alam ini, makanya ketika kita beraktivitas lebih banyak, berarti kita mendapatkan waktu lebih banyak. Itulah maknanya umur panjang itu bukan umurnya dipanjangin sampai 150 tahun, tapi 60 tahun dicepokin sama anak cucunya. Tetapi adalah aktivitas kita sehari-hari, artinya produksi dan produktivitas terus meningkat setiap saat, banyak manfaatnya, banyak gunanya, banyak kebaikannya, ya. Maka berarti kita mendapatkan waktu lebih banyak karena kita bergerak. Situ bergerak, sini bergerak. Kedua bergerak, maka situ adalah perbandingan waktunya akan menjadi 2 kali lipat. Makanya ketika Allah matawila umrana, minta umur panjang itu bukan minta umurnya sampai tua, sampai rokok, sampai disebokkan anak putu. Ya enggak. Tapi supaya kita diberikan kesempatan bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Saya kira ini menjadi persoalan yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam rangka menghitung waktu ini dan respons masih ya boleh. Jadi nanti pada akhirnya waktu ini kita menghitungnya detik, menit, jam, terus hari, minggu. Itu siapa yang membuat? Bisa enggak kalau satu hari kita bikin 100 jam? Bisa. Bisa enggak satu detik kita bikin dibagi 1000? Ya. Kalau 1 juta bisa enggak? Nano detik. Jadi 1/1000 detik. Bisa itu enggak? Bisa. 1/juta detik itu bisa dihitung, angkanya ada.
Nah itulah makanya di sini karena kecepatan waktu itu, makanya kita bertanya tentang waktu. Ini tentang waktu. Ada ayat lain yang menggelitik. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah mencipta langit dan bumi dan ma bainahuma, ruangan di antaranya. Langit, bumi dan di antara keduanya. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tetapi di ayat yang lain, alladzi khalaqas samawati wal arda, tanpa wa ma bainahuma juga sama, fi sittati ayyam. Ini jam, ini HP, ini lagi apa ini? Ini rokok. Ini biar paham. Allah, saya mencipta HP, rokok, dan kacamata 6 hari. Saya bawa rokoknya. Saya mencipta HP dan kacamata 6 hari. Kenapa kita tidak bertanya? Mestinya kan kalau dan rokok kan berarti 8 hari atau 7 hari, bukan 6 hari. Jadi kenapa sama saja, padahal jarak antara langit dan bumi, apalagi dari satu galaksi ke galaksi yang lain, itu dikatakan dalam ayat yang lain, karena miqdaruhu khamsina alfi sanatin mimma ta'udun. Jarak dari satu bintang ke bintang yang lain itu ukuran sedangnya sampai miliaran tahun, yaitu adalah 50.000 tahun cahaya. Ketepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik, dikalikan jam, dikalikan hari, dikalikan minggu, dikalikan tahun, dikalikan 50.000. Sok berapa? Ya bisa penjemak bang. 10 kali 9 pangkat plus 37. Kira-kira begitu lah kira-kira. Ya gitu. Kilometer dunia. Sedangkan jarak antara matahari dan bumi saja, titik tengah bumi dan titik tengah matahari, itu disebut dengan satuan astronomi. Itu 1,5 kilometer. Bayangkan. Makanya tidak mungkin matahari mengelilingi bumi, itu teori lama. Tapi bumi itu yang berputar, namanya berotasi. Nah ini kan jadi persoalan bulan ini. Waktu itu apakah akan persis selamanya? Akan bergeser. Waktu akan bergeser. Dan isu sekarang yang sedang muncul beberapa tahun yang lalu itu ada di global warming. Karena adanya gelombang matahari yang menyentuh nyampe ke bumi, sehingga gletser yang ada di kutub itu meleleh, permukaan laut meningkat, kemudian bumi itu berotasi sehingga air mengumpul di khatulistiwa, sehingga menyebutkan matahari bumi kita ini terbebani dengan jumlah air yang banyak, sehingga tercatat bumi kita ini melambat 1 detik. Dan 2 tahun yang lalu sudah disesuaikan, detik kuantum itu sudah sesuai. Karena 1 detik terlambat ini menjadi masalah. Ya. Kalau Mas Cahyo kirim uang 1 miliar dolar, klik, terlambat 1 detik, terdata enggak? Yang udah bisa hilang, gitu. Makanya disesuaikan. Jadi bayangkan, Big Bang 14 miliar tahun, bumi mulai ada kehidupan 4 miliar yang lalu, dan sampai sekarang berputar, tercatat adanya kelambatan 1 detik saja. Hebat itu. Ya. Dan bulan yang menjadi cangkolang waktu kita, planet yang terdekat kita. Bulan itu berada di dalam bumi, bukan di luar bumi. Itu masih dalam atmosfer, dalam perisai, dalam benteng bumi. Bumi itu, kita ini sekarang sedang berada di dalam bumi. Makanya waqul siru fil ardi
fanzuru kaifa bada'al khalqu. Berjalanlah fil ardi, di dalam bumi. Kenapa dimaksudkan alal ardi? Tidak, kita di dalam bumi. Pesawat yang terbang 3000 kaki itu masih berada di dalam bumi dalam satu momen yang sama. Jadi artinya bahwa bulan ini mengorbit di sekitar bumi, dan orbitnya namanya orbit sinkron. Ketika dia menampakkan wajah, tapi bagian belakangnya kata orang Jawa mencicak namanya, seksundana gitu. Buduknya, jadi buduknya tidak pernah kelihatan, yang kelihatan wajahnya saja. Namanya orbit sinkron, artinya dia memutar, dia tidak berputar tapi orbit sinkron. Itulah sebabnya bumi, bulan tidak pernah jatuh ke bumi, karena matahari mengorbit bumi dengan orbit sinkron. Jadi ada namanya sentrifugal. Tercatat sentrifugal bumi bulan ini sebanding dengan gravitasi bumi, maka selalu seimbang. Itu dugaan para kosmolog dahulu. Tetapi sekarang setelah diteliti lebih jauh lagi, ternyata bulan pun menjauh dari bumi sebetulnya. Tidak mungkin seimbang selamanya. Ya kan, ternyata menjauh. Lalu berapa menjauhnya? Tercatat sekitar 3 cm per tahun. Jadi lama-kelamaan anak cucu kita nanti, ya mungkin setelah 10 miliar kemudian, mungkin anak cucu kita tidak melihat bulan lah. Kan gitu. Nah, disitulah ketika jarak itu semakin jauh, maka pasti perhitungan waktu bulan pun harus ikut bergeser lagi. Tidak ada di dunia ini yang sifatnya abadi, bahwa semua bilangan matematika tidak pernah pasti. Semua bilangan matematika hanyalah kebulatan saja. Awas. Oleh karena itu ketika kita menyebutkan Tuhan itu satu, qul huwallahu ahad, maka ingin saya tegaskan, satunya Tuhan bukan satu matematika. Karena satunya Tuhan bagi-bagi. Kalau satu bisa dibagi dua, dibagi lagi, dibagi lagi, tak terhingga. Tuhan tidak bisa dibagi. Satu Tuhan bukan satu matematika, tapi Tuhan yang satu itu adalah bukan matematika, tapi satu keesaan. Berbeda dengan satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.